pemerintah terus berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui beberapa regulasi, seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Lalu akankah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik? Berikut liputannya untuk Anda. Upaya pemerintah dalam mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih dan pengurangan impor BBM melalui program konversi dari bahan bakar fosil ke listrik dilakukan sejak 2021 lalu. Pemerintah menargetkan penggunaan 15 juta unit kendaraan listrik pada 2030, di mana terbagi 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan insentif KBLBB untuk motor listrik baru dan juga konversi. Nilai subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah dan bantuan ini hanya berlaku selama 2 tahun. Insentif ini berlaku sejak 20 Maret lalu. Tujuan pemerintah dalam pemberian insentif atau subsidi adalah mempercepat ekosistem kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus menilai sumber pencemaran bukan hanya dari emisi kendaraan saja, melainkan dibutuhkan regulasi yang tepat. Ya, itu perlu waktu. Ya, memang ya semua pasti setuju yang namanya konversi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, tetapi perlu strategi yang efektif, ya kan? Mengingat kita kan menggunakan APBN. Jangan sampai APBN yang telah digunakan triliunan rupiah ini nanti hasilnya tidak efektif gitu, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di lain pihak, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menilai langkah pemerintah untuk memberikan insentif tidak tepat sasaran. Untuk bisa beli mobil di atas 700 juta, itu pasti orang kaya. Nah, kalau itu diberikan subsidi, maka itu tidak tepat juga, salah sasaran gitu loh. Nah, oleh karena itu maka pemerintah perlu memberikan prioritas dalam pemberian subsidi tadi. Prioritasnya adalah untuk bis dan angkutan kota Nah, itu semua ganti dengan listrik tadi, berikan subsidi. Itu hitungannya akan lebih efektif Menurut data PT Surveyor Indonesia hingga 17 Mei, terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik dan 200 orang akan mengonversi motor BBM ke listrik. Jumlah ini masih jauh dari target pemerintah, yakni sebanyak 200.000 unit motor listrik dan 50.000 unit motor konversi hingga akhir 2023. Masih sedikitnya pembeli motor listrik disebabkan program subsidi motor listrik baru berjalan efektif pada 10 Mei. Padahal program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Pemerintah menargetkan 1 juta sepeda motor terkonversi pada 2025. Berdasarkan Permen SDM nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman umum bantuan pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, harga konversi 17 juta rupiah per sepeda motor. Dengan subsidi pemerintah 7 juta rupiah. Artinya, masyarakat harus menanggung sisanya 10 juta rupiah untuk konversi. Sementara itu, penjualan mobil listrik bertenaga baterai sepanjang April naik 15,5% dibanding Maret 2023. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat, data wholesales atau pengiriman dari pabrik ke dealer sepanjang April, mobil listrik terjual 1.285 unit. Jumlah ini naik dibanding Maret yang hanya menjual 1.112 unit. Meski demikian, kontribusi penjualan mobil listrik ke pasar kendaraan roda 4 atau lebih secara keseluruhan baru 2,2%. Pemerintah juga menggandeng sejumlah bengkel konversi untuk memudahkan masyarakat mengonversi kendaraan mereka dan optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan. Nah, yang sudah kita siapkan adalah bengkelnya. Kan nanti yang motornya datang ke bengkel ya. Di situ sekarang kita sudah menunjuk 5 bengkel. Itu kira-kira kapasitasnya 32.000 motor ya. Bisa dikonversi dalam setahun di bengkel dan mitra-mitranya itu. Sekarang kita juga sedang mengevaluasi ada 3 bengkel ya. Sehingga kalau ini selesai
segera akan siap 35.000 kapasitasnya ya dari 50.000 target. Namun, apa yang diperkirakan pemerintah tidak semulus praktek di lapangan. Sejumlah bengkel konversi mengeluhkan besarnya insentif konversi. Persyaratan konversi ini yang menurut kami juga ternyata tidak relevan lah dengan apa yang ada di masyarakat gitu. Karena kemarin juga kita udah kasih masukan kalau misalnya prosesnya ternyata sejelimet ini, harus sekomplit ini menjadikan motor lama seperti motor baru, itu tuh pasti ya nggak akan bisa tercapai target pemerintah gitu. Greenpeace Indonesia menilai kebijakan pemerintah beralih menggunakan kendaraan listrik untuk menekan emisi merupakan solusi semu. Kendaraan listrik tak menyentuh akar permasalahan, yakni penggunaan PLTU batubara. Apakah upaya pemerintah beralih menggunakan kendaraan listrik benar-benar mengurangi emisi karbon? Greenpeace menyikapi ini sebagai solusi palsu yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena sejatinya untuk mengurangi emisi karbon, kita harus benar-benar mengurangi penggunaan PLTU batubara yang saat ini kita masih dominasi. Insentif kendaraan listrik telah disetujui. Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik masih sepi. Akankah penggunaan kendaraan listrik ini mampu menekan emisi? Atau hanya menjadi solusi yang kuasi? Valentina Sitorus, Glenis Oktania, dan tim liputan Kompas TV, Jakarta.